Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP dari SMA 1 Polawali Angkatan 9 Kabupaten Pulau Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang akan melakukan wawancara dilema etika Kepala Sekolah SMA 1 Polawali dengan Bapak Abdul Rahman SPD MPD. Adapun pertanyaannya ini ada sekitar 8, Pak. Ya. Kita mulai saja, Pak. Pertanyaan pertama, Silakan. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah, tentu dengan memperhatikan situasi dan perkembangan yang terjadi di sekolah dan selalu mengevaluasi apa yang terjadi dalam setiap proses yang dilakukan di sekolah. Oke, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi yang kami lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu, ada benturan dua kepentingan yang punya nilai sama-sama benar dan punya kepentingan yang sama besar. Tentu dalam mengambil keputusan sebagai pimpinan, saya selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan dan mengharapkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder yang ada, misalnya dari para wakasek, memohon pertimbangan-pertimbangannya untuk bisa memilih pilihan-pilihan yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya, pertama mencermati persoalannya, menganalisis kasus yang terjadi. Setelah kasusnya jelas, itu tadi yang saya katakan, mohon masukan dari berbagai pertimbangan stakeholder yang ada untuk kita memilih apa langkah yang terbaik. Tentu dilakukan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya pribadi, dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti yang kami alami selama ini, yang saya anggap paling efektif dalam pandangan saya, itu adalah bagaimana menyelesaikan kasus seperti itu dengan mengedepankan persoalan rasa, di mana kita melihat bahwa SMA 1 Polawali adalah sebuah keluarga besar, sehingga kita bisa merasa selalu mengedepankan kekeluargaan, sehingga dalam pengambilan keputusan kami mengedepankan persoalan itu. Tentu juga tanpa mengabaikan bahwa kita ini adalah sebuah sekolah, lembaga resmi yang punya aturan-aturan tertib yang harus dipedomani. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangan karena memang kita ini namanya keluarga besar, dalam komunitas yang punya peserta anggota organisasi yang cukup banyak, tentu punya kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipungkiri, pasti akan berbenturan. Itu yang kadang sehingga menjadi tantangan buat kita untuk menyatukan kebersamaan untuk memberikan layanan yang terbaik untuk mencapai visi dan misi sekolah yang ada. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya untuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi terkait dengan jadwal atau prosedur yang dilakukan, selama ini pengalaman yang kami tempuh adalah tergantung kasus yang kita temukan, kita berupaya untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan itu sehingga tidak berlarut-larut bisa mempengaruhi kondisi yang tidak efektif di sekolah dan pendidikan seperti kesiswaan, ya. Ya. Selanjutnya, Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang sangat membantu semua teman-teman, saya anggap sangat membantu kami dalam menjalankan keputusan, menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya kepada teman-teman yang kami berikan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum, sekaligus kami anggap sebagai orang-orang yang senior di sekolah, yang bisa didengar pandangan-pandangannya, dan kerjasama dari teman-teman yang lain juga sangat mendukung, sehingga menghadapi persoalan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Ya. Pembelajaran yang dihadapi bahwa memang dalam kehidupan ini banyak hal yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Iya. tetapi tetap harus dijalani dengan baik dan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik sehingga tujuan bersama yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Itulah hasil wawancara kami dengan Bapak Abdul Rahman SPDM PD, Kepala Sekolah SMA 1 Polari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lagi wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Sampalagian. Ada yang saya mau bahas ini tentang dilema etika, Bu. Iya, ya. Jadi ya, Silakan. ada 8 pertanyaan ini. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral ya. Iya. Kalau selama ini saya ingin mengidentifikasi hal itu, dulu kalau satu hal itu benar-benar melanggar aturan. Jadi saya tidak, yang saya maksud aturan di sini bukan aturan khusus di sekolah, tapi aturan secara umum yang sifatnya universal. Kalau sudah melanggar aturan umum, otomatis itu nanti kalau saya ambil keputusan, pasti itu hanya bujukan moral kalau saya melanggar itu. Tapi kalau tidak ada aturan secara nasional yang saya langgar, hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat sendiri di sekolah, tapi untuk kepentingan lebih besar, maka saya anggap itu saya anggap itu dilema etika. Ya, betul. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan? Oh iya. Kalau saya memang selalu tidak pernah berani mengambil keputusan sendiri. Kalau itu terkait misalnya masalah guru, maka atau pembelajaran itu saya pasti konsultasi atau berbicara dengan wakil kurikulum. Nah, kalau itu terkait dengan masalah kesiswaan, nah itu lebih luas itu. Jadi kesiswaan, wali kelas, kemudian guru BK. Selalu saya diskusikan dengan itu untuk mempertimbangkan mana kira-kira, karena sama-sama benar. Betul. Tapi mana yang dampak positifnya kira-kira lebih, mana yang negatifnya lebih sedikit, nah itu yang kami ambil. Iya. Betul. Terima kasih, Bu. Yang selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, itu tadi. Begitu ada kalau ada misalnya masalah yang harus diputuskan, sebagaimana yang kita buat terutama kalau terkait masalah siswa, kita kan ada SOP ya, SOP itu peraturan akademik yang semua dituangkan dalam peraturan akademik, maka kita mengikuti itu. Nah, kita lihat dulu mana yang paling esensial kita selesaikan, kemudian kita diskusi dengan wakil kurikulum. Nanti setelah itu diputuskan, kemudian disampaikan secara umum. Kalau memang itu bisa disampaikan secara umum, maka setiap rapat evaluasi setiap bulan itu akan disampaikan di rapat evaluasi itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya, Bu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif ya. Ya kalau saya memang pasti yang diskusi itu. Diskusi, saya selalu menganggap bahwa diskusi, mengajak berbagi teman itu ya. Nah, terkait dengan itu tadi, karena segala sesuatu tidak akan mungkin apalagi kalau terkait dengan keputusan-keputusan sekolah ya. Melibatkan Iya, semua kasih. iya, pasti itu melibatkan, itu paling efektif. Karena namanya kita terbatas, bisa jadi ada hal-hal yang misalnya aturan-aturan kita sudah tidak ingat lagi atau apa, maka biasa dibantu oleh teman dari luar kasek untuk bisa oh ibu ada tuh aturan seperti ini. Oh iya.
Nah itu semua menjadi pertimbangan. Berarti peranan guru Pak wakasek penting. Iya, kalau oh ya ada juga persoalan karena saya melibatkan ketua jurusan. Kita kan di SMK ada ketua jurusan ya, itu sangat penting juga perannya karena dia lah komandan dari guru produktif yang ada di sekolah. Termasuk guru BK ya. Iya, betul guru BK. Oke. Iya. Makasih Mbak Yu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Tantangannya itu masih saja ada warga sekolah yang kadang-kadang tidak mau menerima, selalu mau menyamaratakan persoalan padahal yang satu bukan dilema etika tapi bujukan moral. Tapi selalu diingat mengapa dia begitu Bu, mengapa dia diberi kebijakan seperti ini, sedangkan ini tidak. Nah, tantangan-tantangan internal seperti itu justru jauh lebih banyak. Kalau selama ini kalau semacam komite, kalau kami sudah sampaikan seperti ini, mereka, oh iya Bu, itu bagus. Nah, justru tantangan dari dalam. Dari dalam. Iya. Berarti rekan-rekan sejawat. Karena selalu mau menyamaratakan keputusan. Berarti ketua jurusan, wakasek sama BK ini peranannya sangat penting ya. Iya, penting iya. Ya, kedua selanjutnya pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, kalau misalnya jadwal tertentu tidak, karena masalah dilema etika kan munculnya tidak pernah disangka-sangka ya. Iya, betul. Jadi hanya intinya kalau ada persoalan maka kami harus mendiskusikan itu tadi, saya harus mendiskusikannya apakah ini bagaimana persoalan ini. Jadi istilahnya bahwa tidak ada jadwal tertentu, tetapi kalau ada masalah yang perlu, maka langsung saya diskusikan, melibatkan tadi wakasek dengan ketua-ketua program. Nah, kemudian mendiskusikannya seperti tadi. Hanya hasil akhirnya tadi yang terjadwal. Hasil akhirnya itu nanti akan di setiap rapat evaluasi disampaikan. Nah, keputusan bulan misalnya ini kan misalnya Februari ya, maka nanti paling lambat 5 Maret itu sudah harus rapat untuk mengevaluasi yang Februari. Itu rapat evaluasi terus ya. Tiap bulan iya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, itu tadi. Yang kasus dilema etika yang selama ini kan kami punya itu adalah begini. Di sekolah kami itu ada sampai 6 guru yang memiliki penyakit permanen. Sakit permanen, ada yang gula betul-betul sudah tidak bisa melihat, ada yang pernah operasi kepala 2 orang, ada yang rutin cuci darah. Nah, keputusan yang diambil adalah ketika teman itu dalam kondisi yang tidak betul-betul tidak bisa, maka dia boleh mencari pengganti. Iya. Nah, dengan ketentuan bahwa dia yang menggaji. Nah, sehingga karena pertimbangan kami terus terang ada aturan yang kami langgar, tapi kami artinya kami peduli ke dia. Nah, kepedulian sosial kita pada teman yang sakit ini karena prinsip hasil diskusi kami dengan teman-teman di Wakasek dengan ketua jurusan, tidak ada orang Bu yang mau dalam kondisi itu. Nah, apalagi mereka punya biaya kos untuk kesehatannya sangat mahal. Ya, satu kali kontrol itu bisa sampai 30 juta. Ya, itu kan tidak boleh, tidak kontrol dalam 1 bulan. Jadi badan rata-rata pikirkan kalau tidak pikirkan rata-rata pikirkan. Jadi kalau saya yang sangat membantu adalah betul-betul Wakasek ketua program. Oke, terakhir pertanyaannya Bu ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman
saya selama ini orangnya terlalu banyak bicara. Pengalaman yang saya ambil di situ harus saya balik, saya harus banyak mendengar. Saya harus banyak mendengar, lebih bersabar menghadapi segala situasi yang muncul. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada hal-hal tertentu yang harus diambilkan keputusan secara cepat. Ada hal-hal tertentu yang harus segera diputuskan karena itu terkait dengan banyak hal. Termasuk siswa. Ya, terutama itu kalau masalah siswa, karena kalau masalah siswa lama nanti akibatnya akan sangat luas. Nah, jadi itu tadi yang pertama, bahwa saya harus berbalik. Kalau selama ini saya banyak bicara, maka sekarang saya harus banyak mendengar. Kemudian ada hal tertentu yang harus diambil atau diputuskan secara cepat. Pelajaran yang saya ambil selama ini, karena pengalamannya ada hal yang saya pikir akan berkurang, ternyata karena saya rasa saya lambat mengambil keputusan, akhirnya masalahnya agak besar baru ditangani. Ternyata kalau hal seperti itu harus cepat diproses. Iya, harus cepat diproses. Terima kasih Bu atas waktunya, kesempatannya membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk CGP Angkatan 9 dari SMA 1 Polowali, Kabupaten Pulau Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.